Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Adi Prasetyo. Saya akan mereview atau menjelaskan kembali metode analisis regresi linear berganda yang telah dijelaskan oleh dosen saya. Saya akan menjelaskan regresi linear berganda dan contoh penerapan pada software SPSS. Penjelasan ini saya dapatkan dari buku yang berjudul Metode Penelitian Akuntansi dan Manajemen ciptaan dosen saya. Apa itu regresi linear berganda? Regresi linear berganda adalah metode regresi yang memiliki lebih dari satu variabel bebas. Adapun beberapa tahapan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, uji instrumen. Uji instrumen dilakukan jika data yang kita dapatkan berasal dari penyebaran kuesioner. Lalu yang kedua, uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Lalu selanjutnya ada uji hipotesis. Uji hipotesis terdiri dari uji F, uji T, dan koefisien determinasi. Karena data yang saya gunakan berasal dari kuesioner, maka saya akan mencontohkan cara penerapan uji instrumen pada software SPSS. Untuk variabel Y saya yaitu line accounting. Line accounting terdiri dari 8 indikator dan 100 responden. Kegunaan dari pembuatan tabulasi data ialah agar mempermudah kita dalam mengcopy paste ke dalam software SPSS. Lalu X1 saya yaitu continuous improvement. Dan X2 saya value stream cost terdiri dari 8 indikator juga. Lalu X3 saya balance scorecard terdiri 8 indikator dan 100 responden. Lalu yang terakhir X4 saya just in time. Sama seperti yang lain terdiri dari 100 responden. Dan saya di sini membuat gabungan dari seluruhan variabel agar lebih mempermudah kita dalam mengcopy paste ke dalam software SPSS. Penggunaan ini agar lebih efisien dan lebih efektif karena kita hanya perlu sekali kerja saja. Beginilah penampilan struktur tabel gabungan dari semua variabel. Memang terlihat lebih banyak, tetapi sangat mempermudah kita dalam mengcopy paste data variabel ke dalam software SPSS. Selanjutnya kita buka SPSS, lalu kita klik variable view. Setelah itu kita ketik nama indikator. Kita ketik LA1, LA2, LA3, LA4 dan seterusnya ya teman-teman sampai dengan JIT8. Kita ketik sesuai dengan nama indikator masing-masing variabel ya teman-teman. Selanjutnya, pastikan measure dalam keadaan scale.
lakukan hal yang sama kepada semua nama indikator yang udah teman-teman ketik ya. Untuk mempercepat, teman-teman bisa mempencet tombol panah bawah pada keyboard. Lalu untuk selanjutnya, pastikan desimal dalam keadaan 0. Jangan sampai ada yang tertinggal atau kelewat ya teman-teman. Pastikan seluruh desimal dalam keadaan 0 semua ya. Untuk selanjutnya kita buka data view. Lalu kita akan mengkopas data Excel tadi ke dalam SPSS. Nah, kita blok data kita yang berada di data gabungan tadi yang telah kita buat ya teman-teman. Lalu setelah kita blok, kita lakukan copy untuk kita paste ke dalam SPSS. Untuk copy, saya sih biasanya menggunakan CTRL-V agar lebih mempermudah saya. Lalu kita paste ke dalam SPSS. Saya biasanya menggunakan CTRL-V untuk mempaste data-data. Nah, inilah hasil data yang sudah kita paste ke dalam SPSS ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Klik Analyze, klik Scale, klik Reliability Analyze, lalu blok LA1 sampai dengan LA8. Selanjutnya kita pindahkan ke dalam kotak item. Klik Statistik. Pada kolom Descriptive for kita centang Scale if item deleted. Pada kolom Intern item kita centang Correlation. Lalu kita klik Continue dan model dalam kondisi alpha ya teman-teman. Lalu klik OK. Maka akan dihasilkan output seperti berikut. Untuk uji validitas, kita cari tabel item total statistik. Pada kolom corrected item total correlation, kita bandingkan dengan Airtable dengan cara kita memperhitungkan dengan rumus DF sama dengan N kurang 2. Kita dapatkan angka 98. Saya menggunakan signifikansi sebesar 5%. Pada tabel R, pada bar 98,5%, maka didapatkan nilai degree of freedom 0,197. Jika R hitung di bawah atau lebih rendah dari R tabel, maka butir pernyataan tersebut tidak valid. Untuk butir pernyataan yang tidak valid, hal yang perlu dilakukan adalah mengganti butir pernyataan dengan pernyataan yang baru, atau bisa juga dengan menghapus butir pernyataan tersebut dalam olah data SPSS. Selanjutnya, kita akan melihat uji reliabilitas. Kita cari tabel reliability statistik. Pada kolom perubahan alpha terdapat angka 0,648. Pada nilai ini, Cronbach alpha harus lebih besar dari R tabel, yaitu 0,197. Agar mendapatkan kesimpulan, kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan bersifat reliable. Sini teman-teman bisa menyimpan atau tidak hasil output tersebut. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah dalam pengejaan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.